Jadi pada video kali ini kita akan memperkenalkan vlog kami. Jadi vlog kami itu lagi ada di mana? Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia yang ada di Monas. Nah, oke. Nah, jadi untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Dana. Saya Jonas. Saya Timothy. Saya David. Langsung aja. Selamat menonton. Untuk transportasi, kami menaiki bus Transjakarta nomor 1. Saat masuk ke Museum Nasional Indonesia, ruangannya besar sekali. Tiket pelajar cuma 30.000. Jadi, jangan lupa ya untuk membawa kartu pelajar kalian masing-masing. Saat masuk ruangan ini, terlihat ya ada layar yang besar sekali mengelilingi ruangan dari atas, membuat suasana tuh terasa megah, jadi seolah-olah kita ada di masa lalu. Nah, di sekitar ruangan ini juga ada tulang-tulang yang besar dan tua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa penjelasan dari Dana. Jadi untuk yang pertama itu ada di zaman Homo erectus. Jadi di zaman Homo erectus manusia purba itu sangat cerdas ya. Nah, jadi di sini tuh menunjukkan alat-alat yang digunakan pada zaman Homo erectus. Nah, jadi ini tuh ada kapak membelah, kapak menetak. Nah, untuk kapak menetak tuh ini nih. Ini tidak perlu disentuh ya. Jadi agak jauh dikit saya. Nah, kapak membelah itu yang ini, dan selanjutnya ada kapak perimbas, menetak, bola batu nih. Apa sih artinya? Nah, bola batu ini untuk bisa buat melempar target juga ya. Nah, untuk berikutnya itu ada sama nih. Jadi di sini tuh tak tuk tak. Nah, mengenai teknologi yang digunakan oleh Homo erectus. Nah, jadi pertama itu ada alat untuk membuat alat. Nah, alat untuk membuat alat ya. Jadi semua ini untuk membuat alat. Berikutnya juga sama, tapi ini yang bertahan lama di Jawa. Jadi yang bertahan lama di Jawa itu semuanya ini. Yang berikutnya itu ada alat sirkuit. Nah, ini adalah macam-macam sirkuitnya ya. Jadi kalau yang ini tuh alat tanduk. Ini alat tanduk. Nah, kalau yang ini alat tulang. Nah guys, seperti yang sudah dijelaskan Dana, jadi kita belajar ya bahwa ada banyak sekali alat-alat yang digunakan oleh orang-orang zaman purba untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan ciri-ciri manusia purba oleh Johannes. Jadi ini adalah fosil dari Homo erectus. Yang pertama ini ada tengkoraknya. Yang kedua itu yang kecil adalah rahangnya. Yang ketiga ini yang gede ini adalah tulang pahanya. Yang keempat ini namanya cangkang tulang Bergores. Yes. Dan ini adalah tengkorak dari populasi manusia modern awal, yaitu Homo sapiens, yang ditemukan pada 1889 saat sedang dilakukannya penambangan di Gua Wajak. Dan fosil ini diperkirakan sekitar tahun 37.900 sampai 28.500 tahun. Nah, yang ini adalah tulang paha Homo erectus. Ini dapat dikatakan tulang paha Homo erectus karena ciri-cirinya yaitu karena Homo erectus itu badannya kekal, dan jadi ini tulangnya itu kelihatan lebih tebal dari Homo sapiens. Nah, seperti yang sudah dijelaskan JB, di bagian tadi tuh banyak ya terlihat beberapa tengkorak manusia purba yang tersimpan di dalam kaca. Bentuknya berbeda dengan manusia sekarang, menunjukkan perkembangan manusia dari masa ke masa. Di ruangan ini ada berbagai alat, perhiasan, prasasti, dan kapal dari Prasasti ini berasal dari desa Dinoyo, Malang, Jawa Timur. Seperti ini prasastinya. Selanjutnya ada prasasti Canggal. Prasasti ini berasal dari Candi Gunung Wukir, Shalom, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada prasasti Kelura. Prasasti ini berasal dari desa di Jawa Tengah.
yaitu Desa Kelura. Kemudian ada prasasti Kayungan. Prasasti ini berasal dari Karangtengah, Tarakan, Jawa Tengah. Untuk pukul, hal, terus ada banyak jenis-jenis bentuk persegi dan ada gaya gerabah yang dibuat dari tanah liat seperti pasu, pas, periuk dan lain-lain. Ini bisa dilihat ada banyak sekali jenis-jenisnya dan manfaatnya juga pasti sangat banyak. Terus habis itu ada lumbung padi, modelan zaman dahulu untuk lumbung padi. Ada kelapa, banyak kapak tembel, kapak corong, rasa, atau kara, bujana beli. Bisa lihat di sini bentuk-bentukannya sangat unik dan untuk memburu. Ya. Terus dan ada berbagai alat-alat juga, pisau, tangkut, mata tombak, dan kapak. Di sini juga ada perhiasan-perhiasan yang dibuat masa lalu. Ada kalung manik-manik, bisa dilihat di sini banyak sekali jenis-jenisnya, dan ada gelang juga. Gelang-gelangnya ada gelang yang terbuat dari batu, gelang terbuat dari alsedon, jasper, dan lain-lain. Gelang-gelangnya ini kebanyakan terbuat dari batu. Kemudian ini ada berbagai peninggalan dan arka lainnya yang sangat keren dan unik ya. Melihat berbagai jenis rempah-rempah yang jumlahnya tuh sangat banyak. Indonesia sejak dulu memang dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Di ruangan ini ada seperti rempah lada, alat rempah, cengkeh, dan kayu manis menjadi komoditas yang penting yang diperdagangkan ke banyak negara. Karena kekayaan rempah inilah banyak bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang, bahkan sampai menjajah. Nah, rempah-rempah ini tuh tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga untuk obat-obatan dan kebutuhan upacara tradisional. Dari sini kita bisa melihat bahwa banyak rempah-rempah memiliki peran besar dalam sejarah dan perkembangan Indonesia. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali rempah-rempah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Di sini ada berbagai alat untuk mengolah rempah seperti teko, wadah, dan alat untuk menumbuk yang digunakan sejak zaman dahulu oleh negara Indonesia. Kemudian di bagian ini terdapat berbagai alat dan informasi tentang kegiatan perdagangan pada masa dahulu. Terlihat juga perlengkapan yang digunakan oleh para pedagang, serta miniatur kapal yang menggambarkan bagaimana perjalanan ini dilakukan melalui laut. Kapal-kapal ini menunjukkan bahwa sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim dengan banyak pelayaran dan perdagangan antar daerah maupun dengan negara lain. Dari koleksi ini, kita bisa memahami bagaimana perdagangan berperan penting dalam perkembangan sejarah Indonesia. Bagian ini terdapat berbagai peralatan seperti sendok, piring, garpu, pisau, dan alat makan lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada masa dahulu. Bentuk dan bahannya berbeda-beda, menunjukkan budaya
dari zaman dahulu ya. Di bagian ini juga terdapat berbagai perlengkapan tari tradisional seperti hiasan untuk tangan, kepala, leher, dan lainnya. Setiap perlengkapan memiliki bentuk dan warna yang berbeda sesuai dengan tarian yang unik. Aksesoris ini juga digunakan untuk memperindah gerakan dan menunjukkan ciri khas budaya, terutama pada zaman dahulu. Di ruangan ini juga terdapat berbagai koleksi budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Ada juga berbagai jenis kain tradisional seperti ulos dan kain adat lainnya yang memiliki motif dan warna khas dari masing-masing daerah. Di bagian lain juga terdapat miniatur rumah adat dari berbagai suku. Setiap rumah ini juga memiliki bentuk yang berbeda dan sesuai dengan budaya dan lingkungan tempat masyarakat tersebut tinggal. Jadi bentuknya tuh unik dari masing-masing. Nah, jadi tuh dari koleksi keris, kain, dan rumah adat ini kita bisa melihat betapa beragamnya budaya Indonesia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kemudian ada berbagai koleksi seperti keris-keris yang bentuknya berbeda-beda yang dulu digunakan sebagai senjata sekaligus benda pusaka. Kemudian di bagian ini terdapat berbagai patung dan arka peninggalan zaman dahulu. Bentuknya beragam ya, ada yang menggambarkan dewa, tokoh, dan makhluk simbolis yang menunjukkan kepercayaan dan budaya masyarakat pada zaman itu. Di ruangan ini terdapat berbagai koleksi patung dan juga alat-alat perang dari berbagai masa. Terlihat berbagai senjata tradisional bahkan sampai modern yang juga berasal dari masa kerajaan Islam di Indonesia. Setiap senjata tuh memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, menunjukkan perkembangan teknologi dan budaya pada zamannya. Ada di sini perisai yang berwarna kuning. Selain itu, di bagian lain terdapat diorama yang menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, termasuk perjuangan menuju kemerdekaan. Diorama ini tuh menunjukkan suasana pertempuran, perjuangan rakyat, dan momen-momen bersejarah yang terjadi pada masa itu. Seperti yang dilihat di sini ada banyak sekali dioramanya. Bagian ini terdapat juga ya berbagai koleksi seni, alat musik, dan benda kebudayaan dari zaman dahulu. Terlihat berbagai alat musik tradisional dengan bentuk yang berbeda di setiap daerah. Selain itu, ada juga benda seni dan perlengkapan budaya yang digunakan dalam upacara maupun kehidupan sehari-hari. Akhirnya, kita selesai berkeliling museum bersama teman-teman. Banyak sekali hal baru yang bisa dipelajari, mulai dari sejarah, budaya, sampai perjuangan Indonesia. Kunjungan ini jadi pengalaman yang seru dan berkesan. Sekian dari vlog kami hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.